Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kita belajar di era atau situasi pandemi seperti sekarang ini. Tentu saya sebagai seorang guru yang akan mengajar kalian, dengan mohon izin saya harus membuka masker saya untuk supaya menyampaikannya dengan lebih jelas. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentu di era pandemi ini banyak hal yang kita hadapi, tetapi tetap di rumah saja karena kita belajar di rumah. Sebelum lebih lanjut kita belajar firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya kita diberikan hikmat untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala di rumah kita masing-masing. Bapa di dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi, memberkati, melindungi, menjaga, bahkan di era pandemi COVID-19 ini, kami masih Tuhan izinkan tetap untuk menikmati pembelajaran, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khusus di kelas 7 yang akan kami pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami sukacita, kebahagiaan, kegairahan saat kami belajar bersama-sama. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Berkati pembelajaran ini hingga pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat kata 5M. 1. Mencuci tangan. Gunakan air mengalir serta sabun minimal 20 menit. 2. Menggunakan masker, karena masker itu menjagamu dan maskermu menjagaku. 3. Tetap jaga jarak minimal 1 meter. 4. Hindari kerumunan ya. Jangan datang ke tempat-tempat yang ramai. Dan 5. Mengurangi mobilitas dan lebih baik di rumah saja. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari hari ini tentang bagaimana kita bisa mengenal Alkitab. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Kita saling bantu, saling menjaga, cari ilmu, tetap di rumah saja. Semua telah siapkan di depan televisi kalian masing-masing untuk menyimak materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Bapak berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri, akan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Tetap mengikuti materi dan semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV 9. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Alkitab Menuntun Hidupku, khusus di kelas 7 dengan saya, yaitu Bapak Mardi Waloyo, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dari SMP Kristen Bethel Sulung 3, Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, pada pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya kalian yang di kelas 7, pada bab 6, kita akan bersama-sama belajar Alkitab penuntun hidupku. Ingat ya, Alkitab penuntun hidupku. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini? Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami Alkitab sebagai firman Allah. Dan juga yang kedua, diharapkan bahwa kalian nanti bisa paling tidak menjabarkan secara garis besar isi Alkitab. Yang ketiga juga diharapkan kalian bisa menjelaskan fungsi Alkitab bagi orang Kristen. Kemudian juga diharapkan kalian nanti bisa berbagi pengalaman dalam membaca dan mendalami Alkitab di dalam keluarga ataupun di dalam gereja. Dan yang terakhir nanti diharapkan paling tidak kalian bisa menceritakan sikap yang baik pada saat kalian membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk kesempatan ini sebagai dasar pembelajaran kita Alkitab penuntun hidupku, kita akan baca dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi ingat, dari bacaan yang sudah kita baca, mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen yang punya Alkitab, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, kita sudah punya modal untuk kita berbuat baik. Nah, kita lihat, Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Nah, dengan sendirinya salah satu indikator penting menjadi orang Kristen adalah, ingat, membaca. Kemudian mendalami Alkitab yang berisi ajaran iman Kristen. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendalami, tapi diharapkan kalian bisa melakukan, bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita bisa bertanya, Pak, apa itu Alkitab? Dan Alkitab itu adalah sesungguhnya adalah penyataan Allah bagi manusia. Dan oleh karena itu, kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen harus membaca, memahami, mendalami, serta menerapkan isi Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, perlunya kita belajar Alkitab, nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kalau kita mau belajar, dan kita memang harus belajar, perlu belajar tentang Alkitab. Dan supaya kita bisa menjawab pertanyaan satu, apakah Alkitab itu? Kemudian yang kedua, ada berapa jumlah kitab dalam kitab suci kita? Kemudian secara garis besar paling tidak kita bisa menjelaskan itu, memahami Alkitab, latar belakang dan isinya, itu akan membantu kita, akan membantu kalian bagaimana kalian bisa memelihara iman dan membangun iman kita kepada Tuhan. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi, pengetahuan tentang Alkitab itu penting. Apa pentingnya? Yaitu dalam rangka memelihara
dan membangun iman kita kepada Allah. Artinya, supaya dengan membaca Alkitab kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan secara khusus kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Bapak Niftrik dan juga Bapak Bolan, bahwa Alkitab ditulis oleh orang-orang yang dianugerahi Roh Kudus, sehingga mereka dapat menulis dan bersaksi tentang Allah. Allah yang maha besar, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat, dan Allah pembaharu hidup manusia. Ini yang dikatakan oleh Bapak Niftrik dan Bolan tentang apa itu Alkitab. Nah, sekarang kita akan masuk supaya kita bisa mengerti dan memahami apakah Alkitab itu. Tentu saya percaya kalian di rumah masing-masing punya Alkitab, bukan? Seperti yang saya pegang ini. Kalau tidak punya, ya paling tidak kalian kan bisa punya aplikasi di handphone kalian masing-masing. Di tab atau di laptop bisa diakses di situ. Jadi sekarang begitu mudah ya, begitu gampang untuk bisa mengakses Alkitab itu. Nah, anak yang dikasih Tuhan, ingat, Alkitab itu terdiri dari 66 bagian yang disebut dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Dan dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Jadi ketika dijumlah Alkitab PL dan PB itu ada 66 kitab. Ingat anak-anak, Alkitab yang kita punya, Alkitab yang kalian pegang, itu ditulis dalam kurun waktu yang begitu panjang. Bayangkan ada 15 abad atau 1500 tahun yang diawali pada tahun 1500 sebelum Masehi. Itu pada zamannya Musa. Sampai pada tahun 96 ya. Itu ketika Yohanes menulis kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu serta surat-suratnya yang dia tulis di Pulau Patmos. Itu abad pertama. Jadi dalam rentan waktu yang begitu panjang, proses penulisan Alkitab, dan akhirnya oleh bapak-bapak gereja dibuat kanonisasi tentang Alkitab. Dan kitab kita ini ditulis oleh 35 penulis selama lebih dari, bayangkan, 35 generasi. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan, Alkitab kita ini. Tentu bahasanya ketika menulis Alkitab yang kita punya, memang teks aslinya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian lihat kitab Perjanjian Lama, khususnya 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, anak yang dikasih Tuhan, tentu bahasanya pada zamannya Musa dengan bahasa saya sampai hari ini memang nggak sama. Tetapi teks aslinya tetap masih ada sampai hari ini. Itu kalau alfabetnya Ibrani, itu ada Alef, di situ ada Bet, di situ ada Gimel, Dalet, dan seterusnya. Sama seperti ABCDEFG. Itu bahasa yang dipakai untuk menulis kitab Perjanjian Lama, itu adalah bahasa Ibrani. Tentu 39 kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, anak-anak nanti kalau bisa lihat teks aslinya, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Loh Pak, mengapa pakai bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa lingua franca seperti bahasa Inggris hari ini anak-anak. Jadi dengan menguasai bahasa Inggris kita bisa ya menguasai dunia. Dan dalam kurun waktu 50 tahun Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani itu langsung go public, go internasional, sehingga dikenal oleh banyak orang. Nah, salah satu contohnya adalah kalian bisa jumpai di sekolah kalian masing-masing. Khususnya kalau kamu belajar fisika, pasti di situ kamu ketemu alfa, ketemu beta, ketemu delta,
ketemu eta, ketemu teta, iota, kappa, lambda, mu, nuru, terus sampai kepada omega. Itulah Alkitab yang kita punya. Teks aslinya masih ada sampai sekarang. Dan yang kita punya ini sudah diterjemahkan. Nah, Alkitab ditulis untuk dijadikan pedoman, panduan, pegangan bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, ingat, sebelum kalian membaca Alkitab, kita perlu tuntunan, kita perlu bimbingan Roh Kudus, supaya apa? Roh Kudus memimpin kita, menyertai kita, sehingga kita mampu memahami Alkitab yang sudah berusia, ya hitung aja ya, dari Musa ke Yesus 1500 tahun. 1500 tahun ditambah 2000 sekarang, berarti sudah 3500 tahun Alkitab yang kita punya. Tetapi keberadaan, eksistensinya tetap dapat kita terapkan sampai hari ini. Oleh karena itu perlu bimbingan Roh Kudus untuk bisa memahami Alkitab. Dan seluruh kitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan janji Allah bagi orang percaya, yaitu janji keselamatan yang dipenuhi dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian bisa membaca dan ada tugas untuk kalian. Kalian bisa mengerjakan tugas ini dan saya berharap kalian bisa memberikan jawaban-jawaban kalian, berikan itu kepada guru yang mengajar kalian. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah bagaimana kita bisa memahami Alkitab. Terpujilah Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita ingat bahwa Alkitab itu mengajar kita. Nah, pelajaran apa yang diajarkan Alkitab tentang kehidupan? Nah, mari kita bersama-sama melihat ada 5 hal penting yang diajarkan Alkitab kepada kita. Nah, kita bisa melihat yang pertama bahwa Alkitab diajarkan untuk memuliakan Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku makan, apa yang aku minum, ingat, itu semua harus memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat anak-anak, Alkitab juga mengajar kepada kita bagaimana Alkitab itu mendorong kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, sebagaimana yang sudah ditulis oleh Rasul Yohanes. Mengapa ini perlu kita berdoa? Terlebih di situasi pandemi hari ini, tetap kita berdoa, kita terus bergumul. Ingat, supaya kota Surabaya bisa sampai kepada level 0, itu harapan kita. Dan tetap percaya anak-anak, nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat anak-anak, dalam situasi kondisi apapun, Tuhan mengajar kita, Alkitab mengajar kita untuk tetap bersyukur. Ini memang hal yang sulit. Pak, bagaimana mungkin Pak? Aku sakit Pak harus bersyukur. Pak, bagaimana mungkin aku nggak bisa sekolah bertatap muka dengan teman-teman kok harus bersyukur? Aku nggak punya uang Pak, bagaimana aku bisa bersyukur? Nah, anak yang dikasihi Tuhan, ingat, mengucap syukur tidak ditentukan oleh situasi di mana kita sedang berada pada waktu itu. Karena mengucap syukur Tuhan kehendaki dalam segala kondisi apapun, Tuhan tetap minta mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena disitulah anak kekuatan kita. Kemudian pada pembelajaran yang keempat, bagaimana pentingnya kita mempelajari Alkitab. Alkitab terus mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Apa maksudnya harus berhati-hati? Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan,
ketika kita berpikir, ketika kita mengambil satu keputusan, apakah yang aku putuskan itu benar atau tidak? Nah, untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, tentu Alkitab sebagai standar kehidupan kita. Bagaimana juga 1 Tesalonika itu juga mengajarkan kepada kita, supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam kejahatan, kita tidak jatuh di dalam dosa, sehingga oleh firman Tuhan itu kita mendapatkan hikmat bijaksana, sehingga apa yang kita pikirkan, kita putuskan benar berdasarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kelima mengajarkan kepada kita, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, janganlah menjadi sama dengan dunia, memahami kehendak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wah, anak-anak yang di Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Kondisi di Roma pada waktu itu tidak ada yang namanya benar menurut Alkitab, tidak ada. Benar menurut pemandangan mereka sendiri. Tapi dalam situasi seperti itu, Paulus menulis kepada mereka supaya mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam kitab Perjanjian Lama ada salah satu tokoh yang bernama Yunus ketika dia diutus ke Niniwe. Dan utusan itu ternyata tidak pergi ke Niniwe. Apa masalah Niniwe waktu itu? Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan sebentar lagi, 40 hari lagi, Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Tapi Yunus diutus ke sana. Dan ketika firman itu sampai kepada mereka, mereka ngerti, mereka paham, dan mereka bertobat. Jadi pemahaman firman Tuhan yang benar, memahami Alkitab dengan benar, akan menuntun kita, akan membawa kita kepada sesuatu yang benar, berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Nah, anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ialah kelima hal ini tetap menjadi dasar kepada kita bagaimana kita terus menganggap penting untuk mempelajari Alkitab. Dan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Pak Mardi berharap kalian terus sungguh-sungguh dan tidak pernah bosan-bosannya membaca Alkitab. Ingat anak-anak, saya berharap ketika kita masih bernapas, mari membaca Alkitab. Karena Alkitab itulah yang menuntun kita kepada satu tujuan yang sudah Tuhan rencanakan. Baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita lewat TV 9 ini. Kita akan mengamini semua pembelajaran kita hari ini kalau kalian bisa sebuah pujian yang mengatakan kepada kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersama-sama boleh mempelajari bagaimana Alkitab itu menuntun hidup kami. Kami membutuhkan pedoman, pegangan di dunia ini. Dan kami bersyukur bahwa Alkitab itulah yang telah menuntun kami kepada satu kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu kami terus berdoa, berkati anak-anak-Mu supaya mereka tidak jemu, mereka tidak bosan ketika mereka membaca firman Tuhan, supaya mereka terus didorong oleh kuat kuasa Roh Kudus membaca, mendalami, memahami firman Tuhan dan menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kami, juga TV9 yang boleh menjadi berkat untuk kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.